Mengejutkan, publik baru-baru ini sempat kembali digegerkan dengan sikap panas Fuji yang mendadak kehilangan kesabaran dan naik pitam. Saat mendengar namanya kembali dihubung-hubungkan dengan Aysar, sempat mendadak terlihat begitu kesal dan bahkan terkesan seolah menantang balik warga netizen. Saat sebuah julukan yang disingkat itu muncul dan memenuhi kolom komentarnya, lantas apa sebenarnya yang membuat Fuji begitu tersulut emosi? Seberapa besarkah pengaruh candaan itu hingga membuatnya benar-benar murka? Dan lalu bagaimanakah pula respon Aysar saat mengetahui hal ini? Benarkah setali tiga uang dengan Fuji, Aysar pun kini tak mau lagi namanya dihubung-hubungkan dengan putri bungsu Haji Faisal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ledakan amarah Fuji saat itu diketahui memang terjadi saat ia dan beberapa rekannya sedang membuat konten mukbang atau istilah makan dengan jumlah besar yang sudah menjadi konten lumrah dilakukan sejumlah konten kreator saat ini. Saat itu temannya dengan polosnya bertanya, apakah artis Sarji atau Aysar Fuji yang saat itu memenuhi kolom komentarnya. Tak disangka-sangka Fuji di momen itu pun langsung bersikap, wajahnya berubah tak seperti biasanya, nada bicaranya meninggi, dan bahkan dari sedikit respon yang diberikan Fuji saat itu, sempat terlihat aksi di mana ia seolah menantang balik warga netizen. Masuk komen Sarji apa sih? Gak ada Sarji-Sarjian ya, sorry banget. Gak akan pernah dan gak akan terjadi. Sarji apa sih? Sarji itu apa kok gak atau gak kenal, gak akan pernah terjadi. Gue gak mau. Demi Allah gue gak ngerti. Kenapa? Marah? Sabar, makan dulu pedes ini. Biar gak marah-marah. Pedes jadi marah-marah. Ya, respon mengejutkan Fuji saat itu pun seketika viral. Potongan videonya menyebar luas hingga agaknya sampai juga ke telinga Aysar. Pasalnya, lewat siaran langsungnya, sang kreator asal Malaysia ini langsung akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maafnya. Dan lewat ucapannya itu, Aysar juga seolah ingin menegaskan dirinya ingin semuanya kembali damai atau tak ada lagi kesalahpahaman sehingga isu ini bisa segera mereda. Ada masa di sini kepada Fuji dan juga seluruh keluarga Fuji, saya minta maaf kalau selama ini di antara perkenalan kita yang sementara, misalnya kalau saya ada salah bicara, ada salah tindakan saya, meskipun abang saya ataupun keluarga saya di sini saya minta maaf. Dan saya berharap selepas ini tidak ada lagi benda-benda yang tidak baik berlaku, benda perkara-perkara yang negatif berlaku. Dan saya berharap semoga kita walaupun kita sudah tiada apa-apa lagi, saya cuma mau bilang I'm sorry kalau saya ada salah dan silap sepanjang saya berada di Indonesia ini. Berbeda dengan Fuji, Pharrell sebelumnya justru memilih untuk merayakan momen istimewanya dengan cara tak biasa. Ya, pada tanggal 11 September kemarin, ia baru saja genap berusia 29 tahun. Alih-alih menggelar pesta meriah, Pharrell memilih merayakannya secara intim bersama anak-anak yayasan sanggar dan panti asuhan. Dalam kesempatan itu, Pharrell mengungkapkan rasa syukurnya dan menurutnya usia hanyalah angka, namun yang lebih penting adalah bagaimana cara memaknainya.
nggak bisa dijelasin kali ya Mbak, emang perasaan aja. Cuman yang pasti yang pertama adalah di luar dunia yang terkadang terkesan kejam dan juga dingin yang jahat gitu ya, masih ada orang-orang baik di luar sana, orang-orang tulus di luar sana seperti adik-adik ini gitu yang benar-benar tulus mendoakan, betul-betul tulus dengan bahagia menerima kita dan memberikan senyuman tulus mereka tuh betul-betul nggak tahu kenapa tadi terharu aja saya gitu. Hari ini hari ulang tahun saya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Jadi hari ini ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Salah satunya adalah yayasan di Cibinong ini yang ternyata secara tidak sengaja 10 tahun yang lalu mereka inilah yang mengiringi pernikahan Papa Ivan dengan Bunda Sarni. Umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi, tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Pharrell pun menjelaskan alasannya kini jarang terlihat di media sosial. Menurutnya, banyaknya penggiringan opini dan situasi yang sedang sensitif, sehingga membuatnya memilih untuk lebih berhati-hati. Sebagai wakil rakyat, Pharrell berharap ia bisa benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan dan terus berfokus pada karya serta pengabdian bagi masyarakat. Sebetulnya bukan ketakutan, karena gimana pun juga kan ya sebelum saya menjadi anggota dewan, saya menjadi entertainer, pasti tidak lepas kalau public figure itu kan dengan liputan. Tapi saya rasa saat-saat ini sensitif sekali dan riskan sekali adanya penggiringan opini ataupun adanya gorengan-gorengan yang misinformasi, distorsi informasi ini lagi banyak sekali gitu. Jadi lebih baik menghindari ini juga penyakit ain karena terlalu banyak dilihat atau apa segala macam. Saya kepinginnya lebih mereda dulu gitu, makanya kan beberapa minggu ini juga nggak aktif di medsos, tapi bukan berarti tidak aktif dalam pekerjaan juga gitu. Semua rapat-rapat, semua program pemerintah untuk dapil, semua tetap berjalan dan disalurkan. Sekarang harus kita pahami juga, saya udah bukan menjadi aktor atau entertainer lagi, tapi fokus utama adalah menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan, dan itu pun juga saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya. Heboh soal amarah Fuji dan Pharrell Bramasta yang baru saja merayakan hari jadinya. Bertambahnya usia sang aktor sebagai politikus muda itu rupanya juga disambut haru oleh Vena Melinda, ibundanya. Lantas apa yang membuat Vena dilanda keharuan? Apakah karena hal ini berkenaan dengan Pharrell yang kabarnya segera akan membina bahtera rumah tangganya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Baru saja genap merayakan hari jadinya yang ke-29 tahun. Doa dan harapan hangat pun kembali terucap dari sang ibunda Vena Melinda. Vena mengaku terus mendoakan agar anaknya segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Ia pun menambahkan, hal ini bukan soal keinginan pribadinya, tapi sebagai ibu, ia hanya ingin anaknya bisa lebih bahagia dengan pendamping hidup yang tepat. Lantas, benarkah hal ini pula yang menjadi alasan ia belum juga memproklamirkan hubungannya dengan Fuji? Karena masih banyak hal-hal yang seolah masih mengganjal bagi Pharrell. Alhamdulillah, ya seneng dan bangga ya, karena ternyata di usia 29 tahun Mas Pharrell ini makin lebih ngerti tupoksinya menjadi anggota DPR RI itu harus lebih dekat sama masyarakat. Itu kemarin panti asuhan tuh semua di dapilnya dia, dan anak-anak kecil semua, dan alhamdulillah program pro rakyatnya nyampe semua ke masyarakat di dapilnya. Aku kemarin nggak bisa nemenin karena ada syuting, tapi ketemuan di rumahnya Mas Pharrell malam-malam. Jadi alhamdulillah bisa kasih kado dia, terus kemudian kita makan malam, terus ya foto-foto, ya seneng lah. Iya, ya
usia 29 tahun aku selalu doain mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Jodoh yang terbaik tuh dari Allah. Makanya aku doain terus khususan supaya nanti Vera lebih melengkapi kebahagiaan dia. Karena kan pekerjaan alhamdulillah udah dikasih sama Allah jadi DPR. Tinggal pendamping hidupnya. Nah itu aku nggak tahu di siapa, tinggal kita doain aja. Oh bukan keinginan aku sih pengennya anakku kan kalau ada pendamping pasti lebih lebih bahagia ya. Tapi yang benar-benar yang dari Allah itu, makanya aku selalu bilang Kak kamu doa juga dong untuk jodoh. Iya gampang ya, aku pasti nanti akan doa untuk jodoh. Tapi aku tahu banget dia kan Atala sekarang udah ada nih pacarnya, nah tinggal Mas Ferel aja. Dia bukan selektif ya, mungkin orangnya kan kalau jatuh cinta bener, tapi kalau untuk menjadikan dia jatuh cinta tuh memang orangnya agak nggak terlalu gampang gitu. Jadi ya aku juga nggak tahu ya sekarang kualifikasinya dia dengan umur yang sekian apa kan aku nggak tahu, karena kan udah dewasa ya, udah 29 tahun kan aku nggak bisa kerecokin ayo gimana nih mas. Nah itu mesti tanya sama orangnya ya, jangan tanya sama aku. Tapi yang jelas kalau Mas Vela kan emang banyak banget temen-temennya ya gitu, mau yang laki-laki mau yang perempuan, tapi siapapun lah intinya yang dekat sama Mas Ferel yang bisa bikin Mas Ferel happy pasti aku dukung, pasti aku support. Vena sebagai ibu juga tak hanya berbicara soal jodoh. Pasalnya, mengingat dinamika dunia politik yang tengah panas-panasnya saat ini, hingga yang juga seperti kita ketahui bersama, menyebabkan beberapa kerugian tidak sedikit bagi rekan sekaligus teman-temannya di dunia hiburan tanah air, Vena pun lantas menitipkan pesan menyentuh yang kira-kira seperti berikut ini. Intinya gini, kalau kita nggak bisa dijatuhin sama orang lain, yang bisa menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri. Nah, selama Mas Vela jadi anggota DPR RI yang jujur, amanah, patona, fokus, insya Allah jaga. Ya, kalau dia nggak ngapa-ngapain ya insya Allah juga akan jaga. Itu kan semua tergantung kita. Makanya di politik yang paling penting nggak boleh greedy, nggak boleh punya sifat ingin memperkaya diri. Makanya saya selalu ingatkan Mas Ferel kalau punya tenaga ahli, ASPRI buat surat integritas yang isinya ASPRI dan tenaga ahli nggak boleh main proyek, nggak boleh ada yang terima gratifikasi. Itu penting karena dia di bawah kamu nih. Karena ada 5 tenaga ahli, ada 2 ASPRI ya di DPR RI, 1 anggota DPR RI. Dan itu semua dibayar oleh negara, artinya uang rakyat. Jadi nggak boleh tuh ada yang korupsi waktu tenaga ahlinya, misalkan yang mestinya datang rapat ada yang nggak datang. Itu harus disiplin waktu, karena kita kerja bukan untuk perusahaan, kita kerja untuk negara. Jadi harus sama nih frekuensinya, harus dedikasi. Nah dedikasi itu yang harus dipunyai anak-anak sekarang. Kerja itu bukan mut-mutan ya, tapi kerja itu harus fokus gitu. Pokoknya intinya kita berdemokrasi tetap harus ada tidak boleh anarki ya. Kita harus benar-benar kalau kita mau ingin lebih baik lagi Indonesia, tentunya pasti politik ada dinamika, pasti ada pro dan kontra. Yang paling penting ya seperti saya bilang tadi, kalau kita semuanya terukur, insya Allah yang jaga, itu aja. Heboh soal harapan Vena. Seperti apa kata Ivan Fadila ayah Ferel soal ulang tahun putra sulungnya tersebut? Benarkah ia cukup terkejut dengan cara anaknya yang merasakan hari jadinya dengan cara tak biasa? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ivan Fadila sebagai ayah menjelaskan apa yang dilakukan Ferel di panti asuhan bukanlah kali pertamanya. Pasalnya Ivan tahu betul, sejak lama sang anak sudah menunjukkan kepeduliannya dan rasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Ivan juga menceritakan bagaimana dirinya selalu mendampingi Ferel, terutama dalam dunia karir politiknya saat ini, berusaha menjadi sosok pendukung dan penopang kuat, hingga selalu hadir di momen-momen penting di kehidupan sang anak. Dan lantas memanggapi situasi politik yang kurang kondusif saat ini. Seperti ini pula kata Ivan sebagai ayah.
dan janjinya untuk selalu menjadi garda terdepan buat Pharrell. Yang jelas bahagia, terharu ya saya di usianya sekarang ini bukan mendadak bisa seperti ini, tapi ini perjalanan hidup yang panjang untuk dia. Bahwa apa yang dia lakukan saat ini juga sebenarnya bukan baru kali ini yang dia lakukan untuk ke anak yatim, berbagi untuk sosial ke orang lain. Itu sudah hampir setiap tahun, cuman mungkin kalau dulu setelah itu dia mengadakan bareng sama keluarga, sama teman-teman dekatnya. Nah, sekarang memang lebih fokus dan bahkan sebenarnya tidak mengundang media, memang beneran karena saya tahu tempatnya terpencil dan di rumah sini, tapi sampai tahu juga itu bukan berarti kita ingin memperlihatkan, mengekspos, tapi ini lebih kepada mungkin memberikan satu pandangan, gambaran gitu loh, bahwa inilah yang kami lakukan, yang Pharrell lakukan untuk masyarakat, yang mungkin banyak juga yang nggak tahu, yang sudah dia lakukan juga banyak gitu loh. Dari dulu saya mengikuti, mulai dari turun dia ke dapil sampai 750 titik gitu, sampai malam hari dari pagi itu dia lakukan. Mungkin itu tidak terekspos, tapi itulah yang dia lakukan kepada masyarakat. Mungkin tidak banyak artinya, belum, karena memang apalah artinya satu untuk sekian titik dibanding sebegini luas, sebegini besar masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah ini bisa memberikan satu semangat buat seluruh masyarakat kita juga, bahwa dengan berbagi insya Allah masyarakat kita juga semakin bisa bahagia, berbagi bahagia dengan masyarakat. Ya kalau kekhawatiran pasti namanya orang tua ya, pasti selalu ada. Saya selalu ada di saat dia butuh, terdepan. Mungkin kalau saya sekarang karena dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, saya ada di belakang dia untuk mensupport apapun itu. Tapi yang jelas kekhawatiran itu ada di setiap profesi yang dia lakukan ya. Mau itu sebagai artis, mau itu sebagai politisi, itu pasti kekhawatiran selalu ada di masalah yang berbeda-beda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.